الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد جماعة salat Id rahimani wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Hadzal yaum, hari ini adalah waktu disyariatkannya ibadah haji akbar, sekaligus merupakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban dan penyembelihan. Hari ini merupakan hari haji akbar karena pada hari ini disyariatkan bagi orang-orang yang berhaji untuk melaksanakan seluruh rangkaian manasik haji, baik dari melempar jumrah kubra, menyembelih hewan, mencukur rambut, tawaf di Baitullah, begitu pula sa'i antara Safa dan Marwah. Hari ini juga merupakan hari raya Idul Kurban dan penyembelihan, karena pada hari ini disyariatkan bagi orang-orang yang telah berniat untuk berkorban, yang telah menyiapkan hewan kurbannya untuk disembelih pada hari ini. Tidaklah anak Adam melakukan amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini kecuali kurban. Ya, oleh karenanya orang yang berkurban pada hari-hari ini dengan seekor sapi itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding orang yang bersedekah dengan sapi di hari-hari yang lain. Oleh karenanya apa? Orang yang berkurban itu mendapatkan pahala kebaikan dari setiap rambut dan bulu hewan kurban yang ia korbankan tersebut. Jemaah salat Id rahimani wa iyyakum ajma'in. Berkurban ini merupakan ibadah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian dilestarikan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua nabi dan rasul yang diberi gelar dengan Khalilullah, kekasih Allah.
dua nabi dan rasul yang menyebarkan dakwah tauhid di seluruh penjuru dunia. Dua nabi dan rasul yang betul-betul menghambakan peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua nabi dan rasul yang betul-betul mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah mereka diperintah kecuali supaya agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Melihat kepada kisah pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kisah yang sangat menakjubkan. Ya, ketika Nabi Ibrahim selama bertahun-tahun menanti kehadiran buah hati tercinta Nabi Ismail alaihi salam, ketika dikabarkan kepada beliau bahwasanya istrinya telah mengandung, maka betapa bahagianya beliau karena apa yang beliau selama ini nanti-nanti telah ada. Ya, ketika lahir bayi mungil tersebut, ya, kemudian beliau tahu bahwasanya anaknya tersebut adalah anak yang saleh, yang patuh kepada Allah dan patuh kepada orang tuanya, maka beliau semakin bertambah bahagia. Ya, ketika di masa-masa kebahagiaannya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menguji beliau. Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan Allah memerintahkan agar anak yang sangat dicintainya tersebut harus dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana reaksi dari beliau alaihi salam, nabi yang dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, bagaimana reaksi dari nabi yang membawa dakwah tauhid ke seluruh penjuru dunia? Ya, bagaimana reaksi dari nabi yang sangat patuh dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya mendengar dan taat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tersebut. Ya, beliau hanya mendengar dan taat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau. Dan itulah yang harus ada pada diri kita. Ketika turun perintah Allah, ketika Allah memerintahkan kepada kita sesuatu perkara, maka yang harus kita lakukan sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan taat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tersebut. Lihat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhabarkan kepada Nabi Ismail tentang perintah Allah ini, apa reaksi dari Nabi Ismail alaihissalam, anak yang selama ini beliau didik? Ya, kata Nabi Ismail, "Ya abati, wahai bapakku, seandainya ini adalah perintah Allah, maka lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang bersabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tersebut." Subhanallah. Lihat reaksi dari dua nabi yang Allah Subhanahu wa taala telah utus keduanya. Ya, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, turunlah malaikat membawa bahimatul an'am, ya, hewan untuk menggantikan kedudukan Nabi Ismail untuk disembelih. Syahid dari kisah tersebut, ya, bagaimana reaksi dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, ketika turun perintah Allah, mereka mendengar dan taat, tidak basa-basi. Ketika mereka tahu bahwasanya itu perintah Allah, mereka tunduk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tersebut. Ya, nabi dan rasul yang betul-betul mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cinta mereka kepada Allah melebihi cinta kepada segala sesuatu. Ya, karena cinta mereka kepada Allah melebihi segala sesuatu, akhirnya apa? Apapun perintah Allah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, akhirnya mereka lakukan. Oleh karenanya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jamaah salat Id rahimani wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Kurban ini merupakan
salah satu takarrub, ya, bentuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan syariat kurban yang disyariatkan kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La yanalallah luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak sampai kepada Allah daging dan darah hewan kurban yang kalian kurbankan tersebut. Tidak sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari diri kalian. Perhatikan ayat ini. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang at-taqwa, tentang takwa, beliau menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Oleh karenanya apa? Disebutkan oleh mufassirun, para ahli tafsir, ketika mereka mentafsirkan ayat tadi, mereka mengatakan yang sampai kepada Allah at-taqwa, yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa, yakni ikhlasukum lillah. Yang sampai kepada Allah keikhlasan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Keikhlasan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berkurban. Ya, oleh karenanya apa? Yang menjadi penglihatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah keikhlasan mereka ketika beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang bercokol kuat di dalam hati mereka berupa amalan keikhlasan. Ya, oleh karenanya apa? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula melihat kepada bentuk-bentuk tubuh kalian. Akan tetapi apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian. Ya. Semakin seseorang ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar pahala yang ia dapatkan, akan semakin mulia amalan yang ia lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan sebagian salaf, rubba amalin kabirin tusaggiruhu an-niyah wa rubba amalin sagirin tukabbiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil di sisi Allah karena niat dari pelakunya, dan betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat dari pelakunya. Oleh karenanya apa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan sahabat yang terbaik dari sahabat-sahabat yang lainnya. Bukan karena banyaknya salat beliau, bukan. Bukan pula karena banyaknya puasa beliau, bukan. Tetapi apa? Ma waqara fi qalbi. Apa yang mengekar kuat dalam hati beliau dari amalan keikhlasan, tawakalnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan beliau lebih mulia dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Jamaah salat Id rahimani wa iyyakum ajma'in. Berbicara membahas tentang keikhlasan ini tentu sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat sulit. Ya, oleh karenanya apa? Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyatihi li'annaha tataqallab 'alayya." Tidaklah aku menyembuhkan sesuatu yang lebih sulit, lebih berat dari diriku kecuali menyembuhkan niat. Niat. Li'annaha tataqallab 'alayya. Karena niat itu selalu terbolak-balik. Ya, hari ini bisa ikhlas, besok belum tentu bisa ikhlas. Ya. Akan tetapi, lihat, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu beliau merupakan imam besar.
Amalan beliau jauh dari amalan kita. Ilmu beliau jauh dari ilmu kita. Tetapi beliau mengatakan yang demikian. Ya, karena sulitnya keikhlasan. Tetapi walaupun sesulit apapun keikhlasan tersebut, walaupun berat kita untuk mengamalkan keikhlasan, ya, karena ikhlas merupakan ruh dari suatu amalan. Ya, walaupun sesulit apapun, karena ikhlas merupakan syarat diterimanya amalan. Ya, walaupun seberat apapun, karena ikhlas merupakan pondasi yang terpenting bagi suatu amalan, maka penting bagi kita untuk berusaha terus agar menjadi hamba yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa? Penting bagi kita untuk mengetahui apa saja keutamaan dan manfaat dari keikhlasan tersebut. Ya, penting untuk kita mengetahui keutamaan dan manfaat dari ikhlas tersebut. Oleh karenanya para ulama di dalam kitab-kitab mereka banyak mereka menyebutkan keutamaan dan manfaat dari keikhlasan. Ya, di sini kita akan menyebutkan beberapa keutamaan dari keikhlasan tersebut. Di antara keutamaan keikhlasan yang pertama, dengan ikhlas itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan fahisyah, dari perbuatan-perbuatan perbuatan-perbuatan zina dengan ikhlas. Ya. Oleh karenanya apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah abadikan di dalam surat Yusuf ketika Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh perempuan yang sangat cantik jelita, perempuan bangsawan, istri dari pembesar. Nabi Yusuf digoda. Ya. Pada saat itu perempuan tersebut telah mengurung Nabi Yusuf. Dia telah menutup pintu-pintu, jendela-jendela semuanya sudah dia tutup. Ya, dia sudah sangat berhasrat kepada Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh perempuan tersebut sudah sangat berkeinginan kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga terbetik dalam dirinya. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, seandainya Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Kata Allah, demikianlah kami palingkan dia Nabi Yusuf dari perbuatan fahisyah dan perbuatan su. Kenapa Allah palingkan Nabi Yusuf? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Nabi Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang sangat agung. Ya, keutamaan dari ikhlas. Dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan seseorang dari terjatuh pada perbuatan fahisyah, perbuatan su, perbuatan zina. Kemudian di antara keutamaan ikhlas juga sebagaimana disebutkan para ulama, dengan ikhlas ini akan menjadi sebab seseorang diselamatkan dari bencana-bencana, diselamatkan dari musibah-musibah. Lihat kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan kisah Bani Israel terdahulu. Ketika mereka melakukan perjalanan, ada 3 orang, mereka melakukan perjalanan. Ketika mereka ingin beristirahat, mereka masuk ke dalam gua. Ketika mereka masuk ke dalam gua tersebut, tiba-tiba apa? Jatuh batu besar dari atas gua sehingga menutupi gua tersebut. Mereka tidak bisa keluar. Ya, mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Akhirnya apa? Mereka bersepakat untuk berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh yang pernah mereka lakukan.
Kemudian orang pertama berdoa. Dia berdoa menyebutkan amal solehnya. Kemudian di akhir doanya ia mengatakan, ya Allah, jika memang aku melakukan amalan tersebut ikhlas karenamu, maka selamatkanlah kami dari bencana ini. Akhirnya apa? Pintu dari batu tersebut mulai tergeser tapi belum bisa terbuka. Kemudian orang kedua berdoa lagi. Dia berdoa kepada Allah, menyebutkan amal solehnya. Kemudian di akhir doanya ia mengatakan, ya Allah, jika memang aku melakukan amalan tersebut ikhlas karenamu, maka selamatkanlah kami dari bencana ini. Akhirnya apa? Batu tersebut mulai tergeser, tapi mereka belum bisa keluar. Sampai orang ketiga berdoa sebagaimana dua orang yang tadi, dia menyebutkan amal solehnya. Kemudian di akhir doanya dia mengatakan, ya Allah, seandainya aku melakukan amal tersebut ikhlas karenamu, maka selamatkanlah kami dari bencana ini. Akhirnya apa? Batu tersebut pun terbuka sehingga mereka bisa keluar darinya. Lihat, tidaklah mereka bisa keluar dari bencana tersebut kecuali apa? Karena mereka menyebutkan amal soleh yang mereka lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari musibah tersebut. Begitu pula kisah Fatu Makkah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memasuki kota Makkah, menguasai kota Makkah. Pada saat itu banyak dari kaum musyrikin yang mereka melarikan diri, keluar dari Makkah, berlari. Di antara mereka ada Ikrimah. Ya, Ikrimah. Beliau berlari meninggalkan kota Makkah, menyeberangi lautan, menaiki kapal. Ketika beliau menaiki kapal tersebut, di tengah-tengah perjalanan datang ombak yang besar, badai yang besar yang hampir menghancurkan kapal mereka, membolak-balikan kapal mereka. Akhirnya apa? Nahkoda dari kapal tersebut mengatakan, ikhlaskanlah amalan-amalan kalian, ikhlaskanlah doa-doa kalian. Akhirnya apa? Mereka mengikhlaskan amalan-amalan mereka, mereka mengikhlaskan doa-doa mereka. Ya, sampai Ikrimah mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku dari musibah ini, maka aku akan mendatangi Muhammad, aku akan meletakkan tanganku di atas tangannya. Dan ia akan berislam. Subhanallah, berkat keikhlasan mereka, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari musibah tersebut. Ya, subhanallah, ini merupakan keutamaan yang agung dari keikhlasan. Dengan ikhlas, seseorang akan diselamatkan dari musibah-musibah, dari bencana-bencana. Di antara keutamaan ikhlas yang ketiga adalah dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan amalan sesuatu yang dilakukan seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Karya, tulisan yang dilakukan karena Allah, maka Allah akan memberikan manfaat bagi penulisnya dan orang-orang yang datang setelahnya. Lihat kisah Imam Malik rahimahullahu taala. Kisah ketika beliau menuliskan kitab Al-Muwatta. Ya, kitab Muwatta yang berisikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menuliskan kitab tersebut, ada di antara orang-orang yang berkomentar, "Wahai Imam, untuk apa lagi engkau menuliskan kitab Al-Muwatta? Di zaman ini, yakni di zaman Imam Malik, sudah banyak orang-orang yang menuliskan kitab Al-Muwatta." Apa kata Imam Malik? "Maka lillah fahuwa baqin." Apa yang dilakukan, apa yang dibuat, apa yang ditulis karena Allah, maka itulah yang akan kekal. Subhanallah, apa yang dikatakan Imam Malik terwujud. Zaman kita dengan zaman Imam Malik itu jauhnya berabad-abad. Tapi apa yang kita kenal di zaman ini, yang masyhur di telinga kita, kitab Al-Muwatta karangan siapa? Karangan Imam Malik. Tidak ada muwatta-muwatta yang lainnya. Jarang kita mendengar muwatta yang lainnya. Yang masyhur yang kita dengar kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Ini tidak lain dan tidak bukan kecuali karena apa? Karena keikhlasan dari penulisnya. Begitu pula kitab-kitab yang lain. Kitab
Usul Salasah yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Imam Nawawi, kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, karangan Ibnu Hajar. Dirasakan manfaatnya di zaman ini dan orang-orang sebelumnya. Kenapa kita bisa merasakan manfaat dari kitab tersebut? Karena apa? Ini merupakan bentuk dari keikhlasan penulisnya. Ya, ketika mereka menuliskan apa yang mereka hasilkan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang ketiga dari keikhlasan. Dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan, akan memberikan manfaat dari sesuatu yang dilakukan, yang dibuat karena Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang terakhir dikarenakan waktu yang terbatas dari keikhlasan adalah dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan bagi seseorang di dunia dan di akhirat. Dengan ikhlas akan diberikan keamanan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah akan menyelamatkan dia dari berbagai macam kesesatan. Allah akan menyelamatkan dia dari berbagai macam makar orang-orang yang ingin membuat makar kepadanya. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan az-zulm, ditafsirkan para ulama az-zulm di sini kesyirikan. Tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yakni mereka beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, begitu pula di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap ingin agar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, maka apa? Hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dan jangan ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yani dia ikhlas dalam beramal. Ya, ini beberapa keutamaan dari keikhlasan karena waktu yang terbatas. Semoga apa yang kita ketahui dari keutamaan-keutamaan tersebut, ya manfaat-manfaat keikhlasan tersebut bisa memacu kita untuk lebih berusaha lagi untuk menjadi hamba yang ikhlas beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nasihatil khassah lin nisa akhwat wa ummahat. Nasihat yang khusus bagi para akhwat dan para ummahat. Dan ini yang dilakukan Rasulullah SAW ketika Idul Adha maupun Idul Fitri, beliau memberikan nasihat khusus bagi para wanita. Bagi para wanita, hendaklah kalian mengingat bahwasanya baik atau buruknya suatu daerah, baik atau buruknya suatu negeri itu tergantung juga dari baik atau buruknya wanita-wanita yang ada di daerah tersebut. Ketika wanita-wanita itu baik, maka akan menjadi baik suatu daerah. Begitu pula sebaliknya, ketika wanita-wanita tersebut buruk, maka akan menjadi buruk daerah, negeri atau tempat tersebut. Oleh karenanya apa? Zaman para sahabat itu merupakan zaman terbaik dari Islam. Kenapa? Karena wanita-wanitanya, para sahabiyah, mereka adalah wanita-wanita terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Mereka adalah wanita-wanita yang selalu menjaga kehormatannya. Ya, mereka adalah wanita-wanita yang selalu menjaga iffahnya. Mereka adalah wanita-wanita yang selalu menjauhkan diri dari munkarat, perbuatan-perbuatan mungkar. Mereka adalah wanita-wanita yang menjauhkan diri mereka dari apa-apa yang bisa merusak mereka dan merusak orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, itulah para sahabiyah, zaman terbaik dari umat ini. Hendaklah kalian mengingat, wahai para akhwat, para ummahat,
bahwasanya kalian para wanita itu adalah fitnah yang paling terbesar. Fitnah yang paling terbesar yang bisa merusak tatanan dan merusak para lelaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Zuyyina lin-nas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah kecintaan kepada syahwat dari wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang banyak berupa emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah, ladang. Tapi apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu hanyalah perhiasan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Disebutkan wanita pertama di ayat ini. Kenapa? Kenapa disebutkan wanita pertama? Karena wanita ini merupakan a'zamil fitan, fitnah yang paling besar yang bisa merusak. Oleh karenanya apa? Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika beliau mengomentari ayat tadi, beliau mengatakan disebutkan di ayat ini wanita yang pertama karena wanita adalah fitnah yang terbesar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan ya abarru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang paling besar yang lebih memudaratkan laki-laki dibanding fitnah wanita. Ya, dibanding fitnah wanita. Maka hendaknya kalian mengingat, wahai para akhwat, para ummahat, bahwasanya kalian bisa menjadi sebab terbesar rusaknya seorang laki-laki. Ya, oleh karenanya apa? Hendaknya kalian menjaga kehormatan kalian, menjaga iffah kalian, ya, dengan senantiasa menetapi rumah-rumah kalian. Tidak membiasakan diri untuk keluar rumah. Ya, tidak membiasakan diri untuk keluar rumah. Kenapa? Dan hendaknya dia menjadikan rumahnya sebagai hijabnya. Ya, wanita yang terbaik, wanita yang salehah itu adalah wanita yang menjadikan rumah sebagai hijabnya, tidak membiasakan diri untuk keluar rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula." Janganlah tetaplah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah, bersolek. Ya. Kemudian di antara nasihat yang penting bagi para akhwat, para ummahat, hendaklah kalian menjaga iffah kalian, menjaga kehormatan kalian dengan senantiasa mengenakan hijab kalian. Ya, menjaga aurat kalian dari lelaki yang bukan mahram. Ya. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan Rasulullah di dalam hadis-hadis yang banyak dari wanita yang dimasukkan ke dalam neraka, yang dibakar di dalam neraka karena mereka tidak bisa menjaga aurat-aurat mereka. Mereka tidak mengenakan hijab. Ya, akhirnya apa? Mereka disiksa di dalam neraka. Kita lihat betapa banyak di zaman ini wanita-wanita yang tidak tahu malu, yang dia menampakkan auratnya di khalayak ramai, di media sosial, di TV-TV. Ya, sebagaimana yang dilakukan para artis. Ini adalah musibah. Ya, musibah yang menimpa negeri ini. Seluruh negeri. Ya, padahal apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dhan." Katakanlah wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada wanita-wanita mukminin, hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih dikenal dan mereka tidak diganggu. Rusaknya wanita ini akan menjadikan rusak, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka hendaknya kalian jaga iffah kalian, jaga kehormatan kalian. Kemudian di antara nasihat yang terakhir di sini sebelum kita tutup, untuk para wanita, hendaklah kalian mengingat ketika kalian telah menjaga kehormatan kalian, kalian telah menjaga hijab kalian, kalian selalu menetapi rumah-rumah kalian, tidak keluar rumah. Yang penting untuk kalian jaga adalah lisan kalian. Penting untuk kalian menjaga lisan kalian.
Ya, karena banyak dari orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka disebabkan oleh lisan-lisan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang wanita yang rajin puasanya, rajin salatnya, puasa sunnahnya, salat sunnahnya, tetapi ia adalah wanita yang tidak bisa menjaga lisannya. Dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Wanita tersebut tempatnya di neraka. Bersamaan dengan itu Rasulullah juga ditanya tentang wanita yang biasa salatnya, biasa puasanya, ya, akan tetapi dia adalah wanita yang selalu menjaga lisannya, ya, menjaga lisannya dari menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah. Wanita tersebut di surga. Maka ini dua perkara penting yang harus kalian jaga. Jaga kehormatan dan jaga lisan. Barang siapa yang menjaga dua perkara ini, maka Rasulullah SAW jamin untuknya surga. Rasulullah bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara kedua lihyahnya, yakni mulutnya, dan apa yang di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, adman lahul jannah. Rasulullah jamin untuknya surga. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kita dengar tadi bisa diambil manfaatnya bagi anak pribadi dan bagi antum sekalian. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui tersebut. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyin fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ansurna ala a'daina wa aslih umurana wahdi wulatana lima fihi al-khair was salah innaka jawadun karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.